diskusi tentang materi PKN di judul tingkatan peradilan. Perangkat lembaga peradilan Mahkamah Agung MA. Tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat kasih, memberikan pembinaan kepada semua pengadilan di bawahnya, umum, agama, militer, dan tata usaha negara, mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia agar adil dan sesuai. Perangkat di bawah MA, pengadilan umum, melayani perkara pidana dan perdata. Pengadilan agama, mengadili perkara dalam umat Islam, perkawinan, pewarisan lokal. Pengadilan militer, mengadili anggota militer yang melanggar hukum. Pengadilan tata usaha negara (PT-UN), mengadili perkara sengketa antara individu atau organisasi dengan instansi pemerintah. Mahkamah Konstitusi (MK), tugas dan fungsi memeriksa dan memutus perkara terkait konstitusi nasionalitas, undang-undang, menangani sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, mengadili hasil pemilu. Keanggotaan 9 hakim konstitusi dipilih dari 3 institusi, Presiden, DPR, dan MA. Komisi Yudisial atau KY, mengawasi perilaku hukum, mengawasi perilaku hakim agar tetap berintegritas dan independen, mengusulkan hakim agung menyelesaikan laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim. Pengadilan khusus, jenis-jenis pengadilan niaga, menangani perkara terkait niaga termasuk kepailitan. Pengadilan HAM, mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor, menangani kasus korupsi. Pengadilan anak, mengadili perkara yang melibatkan anak sebagai tugas khusus, memberikan perlakuan sesuai perkara. Di sini ada peran lembaga peradilan, yaitu kekuasaan kehakiman atau menjaga kekuasaan peradilan yang bebas untuk menegaskan hukum dan keadilan. Nah, di sini ada lingkungan peradilan umum. Yang pertama, pengadilan negeri, yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan tinggi, menyelesaikan perkara pidana, perdata pada tingkat banding, mengadili sengketa kewenangan pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Yang ketiga, ada Mahkamah Agung. Yang pertama, tingkat kasasi. Kedua, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan hukum untuk gerasi dan rehabilitas. Yang kedua, ada lingkungan peradilan agama, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai atribut dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada lingkungan peradilan militer, mengadili pihak-pihak. 1. Anggota TNI. 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. Dan yang keempat, seseorang
mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangannya yaitu 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di sini ada klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berpedoman pada prinsip trias politika dengan pembagian kekuasaan pada bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peradilan berada di bawah kekuasaan yudikatif yang diawasi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia yaitu yang satu ada peradilan umum. Peradilan umum yaitu mengadili perkara, perdata, dan pidana bagi masyarakat umum. Contohnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua peradilan agama, mengadili perkara bagi orang-orang beragama Islam. Contohnya pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga peradilan militer, yaitu mengadili anggota TNI yang melanggar hukum. Contohnya pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Yang keempat ada pengadilan tata usaha negara atau PTUN, yaitu mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah. Contohnya pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tata usaha tinggi. Yang kelima ada Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili perkara terkait konstitusi. Tugasnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, membeberkan partai politik, serta memutus sengketa hasil pemilu. Yang keenam ada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang mengawasi seluruh badan peradilan di bawahnya. Fungsinya sebagai pengadilan kasasi, pembinaan hakim, dan pengawasan. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial, lembaga pendukung untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, berfungsi mengusulkan peningkatan hakim agung. Yang kedelapan adalah lembaga peradilan khusus. Lembaga peradilan ini memiliki jurisdiksi khusus di luar peradilan umum, agama, militer, dan PTUN. Contohnya pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan negara, pengadilan dan pengadilan pajak. Yang kesembilan adalah lembaga pendukung yudisial. Lembaga ini mendukung fungsi peradilan agar berjalan efektif dan sesuai hukum. Contohnya Komisi Yudisial mengawasi etika hakim dan mengusulkan calon hakim agung. Badan pengawas mengawasi kinerja peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses hukum. Yang ke-10 adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau non-peradilan. Di luar lembaga peradilan terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi. Ada arbitrase yang menyelesaikan sengketa bisnis atau perdagangan di luar pengadilan. Ada mediasi dan konsiliasi, penyelesaian sengketa dan dengan bantuan pihak ketiga. Dan ada restoratif justice, fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Sekian, terima kasih. Yang terakhir yaitu tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan lembaga peradilan itu ada 3. Yang pertama pengadilan tingkat pertama atau biasa disebut dengan pengadilan negeri. Yang kedua pengadilan tingkat kedua, dan yang ketiga yaitu kasasi oleh Mahkamah Agung. Di sini kita menjelaskan yang pertama yaitu pengadilan tingkat pertama. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden, dan pengadilan ini berhak untuk mengadili wilayah tingkat kabupaten atau kota. Pengadilan ini juga memiliki fungsi dan wewenang, yaitu memeriksa legalitas tindakan hukum dan berwenang memutus sah atau tidaknya tindakan tersebut, serta memberikan ganti kerugian atau rehabilitas terhadap si pelaku jika diperlukan. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa pengadilan tingkat pertama seringkali disebut dengan pengadilan negeri. Kemudian yang kedua pengadilan tingkat kedua. Jadi daerah hukum pengadilan tingkat kedua ini meliputi 1 provinsi, memiliki fungsi dan wewenang juga. Nah, untuk fungsinya yaitu memimpin
Komisi Pengadilan Negeri di wilayah hukum yang mengawasi jalannya peradilan, menilai kinerja hakim, serta memberi arahan, teguran, atau peringatan kepada pengadilan negeri. Kemudian wewenang yaitu mengadili perkara banding dan menilai kinerja hakim melalui pemeriksaan berkas-berkas pengadilan negeri. Jadi intinya kalau pengadilan tingkat kedua itu kayak mengawasi pengadilan tingkat pertama. Jadi pengadilan tingkat kedua itu ada di atas pengadilan tingkat pertama. Dan yang ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Nah, MA ini merupakan tingkat tertinggi dari tingkatan lembaga peradilan. Nah, kedudukan MA itu sebagai puncak semua peradilan. Jadi disinilah gitu puncaknya peradilan. Terus kemudian MA juga memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Kemudian ada juga wewenang MA dalam kasasi, yaitu membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan pengadilan tinggi yang salah atau tidak sesuai hukum seperti kelalaian memenuhi syarat hukum, melampaui wewenang, atau salah menerapkan hukum. Kemudian ada juga berdasarkan UU RI nomor 5 tahun 2004, perangkat MA itu terdiri dari pemimpin, hakim anggota, pantera, dan sekretaris. Nah, MA juga diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 tentang MA dan UU RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung. Seperti itu. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.